Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Agisna Kori Aina Adelia dalam acara berita edisi Rabu 29 November 2023 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang akan kami rangkum dalam seputar berita siang ini. Cuaca panas ekstrim tengah melanda sebagian wilayah Indonesia akhir-akhir ini termasuk wilayah di Jember. Suhu panas di Kabupaten Jember sendiri rata-rata mencapai 33 sampai 35 derajat Celcius pada siang hari, sementara di sore hari akhir-akhir ini turun hujan. Perubahan cuaca panas dan dingin yang ekstrim dikhawatirkan dapat berisiko terhadap kesehatan. Karena itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat untuk mewaspadai peningkatan potensi cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan. Selamat siang pemirsa. Bersama saya di sini Lailatul Maulidah. Saya sedang bersama dengan salah satu dosen Universitas Jember Pendidikan Biologi, yaitu Ibu Kuswati. Baik Ibu, menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu terkait cuaca Jember yang sangat panas akhir-akhir ini? Kayaknya kalau di Jember sendiri memang kita merasakan adanya peningkatan ya. Bahkan akhir-akhir ini kita sampai suhu siang itu bisa mencapai 33 sampai 35 derajat Celcius yang notabene itu higher than before gitu ya. Tapi kayaknya ini juga menyeluruh, tidak hanya di Jember aja. Jadi kayaknya di seluruh kota di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Jadi di sini saya sedang berada di Universitas Jember dengan salah satu mahasiswa Universitas Jember. Mbak, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Maulida atau biasa dipanggil Mukul. Saya salah satu dari mahasiswa Universitas Jember. Dari program studi apa? Dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jember. Baik, Mbak, menurut Mbak, bagaimana kondisi cuaca Jember saat ini? Mungkin kondisi cuaca Jember akhir-akhir ini sedang tidak stabil ya. Pada bulan yang lalu ini kan mengalami kelonjakan suhu pada suhu yang di atas rata-rata, bisa dilihat pada cuaca perkiraan di HP menginjak 35 derajat lebih, tapi akhir-akhir ini agak tidak stabil dengan adanya turunnya hujan. Jadi mungkin adanya perubahan musim yang baru-baru terjadi ini. Menurut Ibu apa dampak terhadap lingkungan maupun di manusianya? Kalau terkait dengan peningkatan suhu ya, yang pertama pastinya adalah dehidrasi ya, karena semakin panas maka tingkat pemuaian semakin tinggi. Jadi kalau kita di luar, di paparan luar pada waktu suhu yang tinggi tersebut, pasti kita bakal banyak berkeringat, butuh banyak air, sehingga itu pun untuk manusia. Kalau untuk hewan sama saja ya, Ibu rasa akan mengalami hal yang sama, sehingga kita perlu water supply yang mencukupi. Oke, berarti sangat berdampak sekali nggih. Untuk faktor penyebabnya sendiri itu menurut Ibu seperti apa nih? Kalau dari faktor penyebab sendiri, current information-nya adalah tentang global warming ya. Jadi pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca yang ada di atmosfer, terutama dilepaskannya gas-gas seperti CO, kemudian CO2, kemudian sulfur, yang notabene itu adalah hasil samping dari pembakaran fosil atau bisa jadi dari hasil pemupukan secara artifisial di bidang pertanian. Itu semuanya menghasilkan gas-gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap komposisi udara yang ada di alam gitu. Lalu dari apa yang terjadi itu, apakah mengganggu aktivitas perkuliahan atau yang lainnya, Mbak? Untuk sebulan yang lalu kan di cuaca Jember ini kan mengalami kelonjakan yang cukup signifikan ya. Untuk dari manusianya sendiri ini kan pastinya mengganggu aktivitas dari manusia, seperti yang terjadi pada mahasiswa-mahasiswa ini kan yang harus melakukan aktivitas kuliah di kampus, sehingga menyebabkan mungkin mahasiswanya lebih malas untuk menjalani perkuliahan karena kepanasan saat di jalan. Bagaimanakah pendapat Ibu mengenai tingginya suhu atau kekeringan di Jember, di mana dapat menyebabkan dehidrasi kulit, dan bagaimanakah ciri-ciri terjadinya dehidrasi pada kulit tersebut? Untuk
suhu yang tinggi itu kan memang menyebabkan dehidrasi pada kulit karena dia menyebabkan evaporasi yang ada dalam sel-sel kulit kita, itu airnya itu keluar gitu kan ya, karena tingginya suhu. Nah, bagaimana ciri-cirinya dulu kan ya, ciri-cirinya untuk mengetahui bahwa kita itu kulitnya terdehidrasi. Yang pertama pastinya akan terasa kering kan, kaku gitu kan ya. Terus kemudian ketika dia digores dengan kuku itu dia mudah sekali menimbulkan bekas jadi warna putih, dan itu lama untuk hilangnya ya. Nah, berarti itu tandanya sudah memasuki bahwa kulitnya itu terdehidrasi gitu, kekurangan air gitu. Terus kemudian selain itu bisa juga terjadi pengelupasan. Jadi kulit itu kalau dia dehidrasi dia terjadi pengelupasan, kemudian memerah biasanya itu ada di kulit muka gitu kan ya, yang seperti itu. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga diri dari cuaca ini, baik dari Mbak sendiri maupun dari lingkungan? Mungkin kalau dari mahasiswanya sendiri biasanya kan kalau panas-panas ini mungkin dioptimalkan dengan cara pengaplikasian sunscreen saat keluar rumah maupun di dalam rumah juga harus menggunakan sunscreen. Lalu kalau untuk pada tumbuhan dan hewan ini perlu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Mungkin kalau tidak melakukan adaptasi dengan optimal dia akan mengalami kematian ataupun perlakuan yang lain. Nah, bagaimana cara mengatasinya biar kulit itu tidak mudah terdehidrasi karena suhu yang tinggi gitu ya di lingkungan gitu. Yang pertama sebenarnya sunblock itu bisa, tapi sunblock itu bukan satu-satunya. Kalau kulit itu sudah sangat kering gitu ya, yang seperti saya sebutkan ciri-cirinya tadi, itu perlu adanya formulasi atau bahan yang bisa menyebabkan insulasi dari panas. Jadi mencegah air yang ada di dalam sel-sel kulit kita itu untuk keluar atau terevaporasi. Nah, salah satu bahannya itu adalah beeswax. Ya, wax. Ya, jadi bahan seperti lilin, kalau kita wax itu kan lilin ya. Nah, contohnya itu seperti produk-produk Vaseline lip terapi, Vaseline repairing gel. Tahu ya yang tutupnya warna biru itu ya. Saya sebut merek nggak apa-apa kan ya, karena itu salah satu contohnya gitu ya. Nah, jadi bahan-bahannya seperti itu sebenarnya untuk mencegah agar kulit kita yang saat kering itu tidak semakin mengeluarkan airnya, jadi dia tetap menjaga kelembapan di bawah airnya itu ya. Lalu kemudian selain beeswax itu tadi, pakai bahan-bahan yang bisa moisturizing, jadi bisa melembabkan ya. Arti melembabkan itu artinya apa? Dia menambahkan konsentrasi air yang ada di sel-sel kulit kita. Contohnya seperti hyaluronic acid, ceramide. Nah, itu bisa masuk menjadi bahan aktif yang digunakan untuk mencegah kulit kita itu bisa dehidrasi gitu ya. Kemudian selain itu ya, kadang kita itu kalau kulitnya itu terdehidrasi sering sekali untuk cuci muka ya kan, sering sekali untuk cuci muka karena panas gitu ya. Kemudian sekalian pakai sabun. Nah, ganti sabun itu bukan sabun yang menggunakan deterjen, karena sabun deterjen itu dia tidak hanya mengangkat minyak yang ada di bagian permukaan kulit, tapi juga beberapa air yang ada di sel-sel kulit kita itu juga terkena, jadi keluar, jadi semakin kering. Suhu yang ekstrim dapat menyebabkan dehidrasi pada kulit karena menyebabkan evaporasi yang ada di dalam sel-sel kulit. Ciri-ciri kulit terdehidrasi ialah kulit terasa kering, saat tergores mudah meninggalkan bekas berwarna putih. Bisa juga terjadi pengelupasan, biasanya ada di kulit muka. Nah, cara mengatasi hal itu penggunaan sunblock, namun saat kulit terlalu kering, itu perlu formulasi atau bahan yang menginsulasi dari panas atau mencegah air yang ada di dalam sel kulit keluar. Salah satu bahan layaknya lilin seperti Vaseline repairing jelly, serta bahan lain yang dapat moisturizing atau melembabkan. Jadi, terima kasih kepada Ibu Nadia yang telah menjelaskan mengenai tadi ciri-ciri kulit yang terhidrasi, bagaimana kejadiannya, dan juga langkah apa yang dapat diambil untuk menanggulangi permasalahan ini.
Baik, sekian dari kami. Terima kasih Bu Nadia. Saya kembalikan ke studio kepada Agisna. Terima kasih. Demikian yang saya laporkan saat ini. Agisna Kori Aina Adelia beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa kembali. Masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama.